Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya Latifah Saraswati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu Bapak fasilitator saya, Bapak Priandono, pengajar praktik saya, Bapak Nur Kaki. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata kali ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun rangkaian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ada 3 tahap di sini. Tahap pertama adalah CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk mengidentifikasi aset sekolah. Kedua, CGP mensosialisasikan dan diskusi aset sekolah dengan kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid. Ketiga, CGP berkolaborasi dan diskusi memetakan aset sekolah bersama pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, wali murid, tokoh masyarakat, dan keterwakilan gender. Baik Bapak Ibu, adapun dokumentasi aksi nyata yang saya kumpulkan di sini adalah yang pertama adalah notulen, kedua daftar hadir, ketiga foto atau video kegiatan, keempat hasil pemetaan aset, dan kelima adalah kesimpulan pemetaan aset. Baik Bapak Ibu, langsung saja masuk kepada kegiatan diskusi aset ke-1, di mana diskusi aset ke-1 ini saya lakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 bersama kepala sekolah dan rekan guru SDN 1 Kedung Banjar. Di sini ada notulen dan daftar hadir yang saya dokumentasikan. Kemudian ada dokumentasi dari foto kegiatan diskusi bersama rekan guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, ada pun kesimpulan dari hasil diskusi adalah yang pertama, modal manusia. Modal manusia di sini ada kepala sekolah berpendidikan S1, guru yang berjumlah 8 dengan pendidikan terakhir S1, terdapat 1 calon guru penggerak angkatan 7, kemudian murid yang berjumlah 55 dengan karakter yang berbeda-beda, kemudian adanya orang tua murid dengan pekerjaan yang heterogen seperti pedagang, buruh, petani, karyawan, yang nantinya mendukung program-program yang ada di sekolah. Kemudian keenam, komite sekolah yang selalu mendukung program-program sekolah, dan ketujuh, pengawas sekolah yang selalu membimbing dan mengevaluasi kemajuan sekolah. Kemudian aset yang kedua adalah aset sosial atau modal sosial, rasa kekeluargaan dan saling mendukung sesama warga sekolah, kepengurusan komite sekolah yang terstruktur, aktif, dan terjalin komunikasi 2 arah. Ketiga, adanya paguyuban kelas melalui grup WA. Kemudian aset yang ketiga atau modal ketiga adalah budaya dan agama. Di sini ada sedekah Jumat. Kemudian adanya tokoh agama di sekitar sekolah sebagai pelatih tahfidz, TPA yang dekat dengan sekolah. Kemudian pemetaan aset yang keempat adalah modal politik, di mana pihak masyarakat desa terkait keamanan sekolah, pihak desa terkait status tanah, PLN terkait jaringan listrik dan penyediaan WiFi. Di sini kerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar untuk membantu sosialisasi menjelang PPDB, guru TK untuk bekerjasama promosi sekolah. Kemudian kelima adalah modal fisik. Di sekolah kami memiliki lapangan sekolah yang lebar, yang nanti ini lapangan bisa dicat, kemudian dipakai untuk membuat lapangan berbagai macam olahraga, diantaranya bulu tangkis, voli, dan olahraga yang lainnya.
Kemudian modal lingkungan dan alam, di mana lingkungan kami, sekolah kami ini berada di sekitar peternakan. Beberapa peternakan diantaranya itu ada ternak ayam petelur, ternak sapi, bebek, yang kemudian nanti bisa digunakan sebagai sumber belajar. Dan sesekali murid diajak melakukan kunjungan. Kemudian kedua adalah lingkungan sekolah yang dekat dengan waduk gondang dan wego, yang nanti bisa digunakan sebagai sarana edukasi murid. Yang terakhir adalah modal finansial. Selain BOS, tentunya di sini kami memanfaatkan koperasi sebagai aset finansial dari untung penjualan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah diskusi aset kedua, di mana diskusi aset kedua ini saya lakukan pada hari Sabtu 17 Juni 2023, yang saya lakukan bersama kepala sekolah, rekan guru, ditambah dengan wali murid kelas 5 dan 6. Nah, di sini notulen dan daftar hadir yang saya dokumentasikan. Kemudian foto-foto dari kegiatan diskusi aset yang kedua. Di sini juga dihadiri oleh Bapak Komite SDN 1 Gedung Banjar. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil pemetaan aset. Sama seperti pemetaan aset yang pertama, pemetaan aset kedua, di sini kami menyimpulkan adanya kepala sekolah yang sudah PNS dan sudah bersertifikasi, paguyuban kelas, kemudian komite sekolah yang terstruktur, kemudian adanya guru dan perangkat desa yang bisa mendukung program-program ataupun kegiatan sekolah. Kemudian di sini modal fisik, kami mempunyai ruang kelas untuk memajang karya-karya anak, kemudian mushola, kamar mandi guru dan murid. Adapun yang ketiga adalah modal sosial, kolaborasi yang apik antara kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid dalam mendukung promak atau program Mahir Kanva. Selanjutnya di sini ada modal politik. Modal politik di sini kami menyimpulkan adanya pemerintahan desa yang mendukung kegiatan sekolah, seperti biasanya ada karnaval, gerak jalan di desa, itu mereka juga mendukung. Kemudian kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kesehatan anak dan juga vaksinasi. Terus kami juga menyimpulkan kerjasama dengan Babinsa untuk melatih PBB sebagai persiapan gerak jalan HUT RI pada tahun 2023 ini. Kemudian kerjasama dengan Dinas Sosial terkait program Keluarga Harapan dalam bentuk PIP ataupun PKH. Nah, kemudian selanjutnya adalah modal budaya dan agama. Budaya dan agama yang kami lakukan di sekolah kami, setelah kami petakan, di sini ada istighosah setiap hari Jumat, infak atau sedekah di hari Jumat juga, kemudian sholat duha dan duhur berjamaah setiap hari, dan juga peringatan hari-hari besar keagamaan. Selanjutnya ada modal lingkungan dan alam. Di sini kami menyimpulkan bahwa lingkungan alam kami juga tidak jauh beda dengan pemetaan aset pada diskusi yang pertama, yakni dekat dengan persawahan sebagai sumber belajar murid. Kemudian dekat dengan home industry, pembuatan tahu dan tempe nanti juga bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Berikutnya adalah modal finansial. Tentunya di sini kami menyimpulkan juga adanya dana BOS sebagai sumber utama keuangan sekolah. Dan kemudian kami mengadakan adanya dana sosial. Ini berasal dari Bapak Ibu guru. Kemudian ini akan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tak terduga, seperti dalam membantu murid atau wali murid yang sedang terkena musibah seperti sakit atau meninggal dunia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah kegiatan diskusi aset yang ketiga yang saya lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 bersama pemangku kepentingan. Ada 6 di sini, kepala sekolah, rekan guru, kemudian wali murid, tokoh masyarakat, perwakilan murid, dan keterwakilan gender. Di sini pesertanya lebih lengkap lagi, ya, Bapak Ibu. Kemudian foto kegiatan diskusi aset yang ketiga. Saya juga mendokumentasikan notulen dan daftar hadir. Kemudian kesimpulan
dari pemetaan aset diskusi yang ketiga ini yang lebih terperinci karena dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan. Yang pertama adalah modal manusia, di mana di sini ada kepala sekolah yang berstatus PNS dan bersertifikasi. Kemudian guru yang memiliki 8 orang guru terdiri dari 4 guru PNS dan bersertifikat pendidik dan 4 orang GTT dengan pendidikan S1. Kemudian memiliki 1 orang CGP Angkatan 7 yang dapat membantu mendorong kemajuan sekolah. Kemudian berikutnya memiliki murid sejumlah 55 orang yang heterogen, wali murid yang selalu mendukung program-program sekolah, komite sekolah yang sangat kooperatif dalam membantu terlaksananya program sekolah, kemudian adanya pengawas sekolah yang rutin melakukan pembinaan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya adalah modal sosial. Di sini adalah kami menyimpulkan adanya pengikuti KKG sebagai media komunitas guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Kemudian bekerja sama dengan Puskesmas Sukiyo dalam rangka imunisasi, bias, penyuluhan kesehatan bagi anak. Bekerja sama dengan Babinsa untuk melatih murid PBB dalam rangka persiapan gerak jalan HUT RI tahun 2023. Kemudian menjalin kerjasama dengan wali murid yang punya keahlian membuat produk baik makanan maupun kerajinan agar bisa diundang ke sekolah sebagai narasumber. Berikutnya Bapak Ibu adalah modal fisik. Di sini modal fisiknya yang pertama adalah ruang kelas dan ruang guru, Chromebook 15 unit dan Samsung Galaxy Tab ada 4 unit. Berikutnya toilet yang dimana di sini adalah yang bersih, okay. Kemudian berikutnya kantin sekolah sebagai tempat bagi murid untuk membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Lapangan sekolah yang luas sebagai sarana bermain murid dan kegiatan upacara bendera. Koperasi sekolah sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan alat tulis warga sekolah. Memiliki jaringan internet, listrik, dan air yang memadai dan memiliki lahan parkir bagi murid dan guru. Berikutnya adalah modal lingkungan alam. Di sini sekolah kita berada di lingkungan pedesaan sehingga dekat dengan area persawahan. Akses jalan ke sekolah juga mudah dijangkau oleh murid karena tempat tinggal murid dekat dengan sekolah. Sekolah dekat dengan peternakan sapi, ayam, bebek, kambing. Ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemudian sekolah kami juga dekat dengan wisata edukasi, ada Wigo dan juga Waduk Gondang untuk kunjungan murid sebagai pengalaman belajar atau sumber belajar. Berikutnya juga kami memiliki taman sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran outdoor dan observasi serta sebagai pembelajaran budidaya tanaman sayuran dengan media polybag. Selanjutnya adalah modal politik. Di sini ada bantuan PIP dari Dinas Pendidikan dan juga bantuan PKH dari Dinas Sosial dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah desa. Kemudian berikutnya adalah modal finansial. Selain BOS, kita juga bisa memanfaatkan koperasi sebagai aset finansial dari untung penjualan. Kemudian ada modal agama dan budaya. Kami akan mengadakan ekstra tahfidz dengan guru yang ada di sekitar sekolah. Kemudian istighosah hari Jumat, salat duha dan duhur berjamaah dan peringatan hari besar keagamaan. Nah itu tadi Bapak Ibu kesimpulan dari pemetaan aset dari diskusi yang ketiga. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemetaan dari diskusi aset yang ketiga. Selanjutnya di sini saya mendokumentasikan video diskusi aset yang ketiga bersama pengajar praktik saya dan 6 pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, wali murid, perwakilan murid, tokoh masyarakat dan keterwakilan gender. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tahap, ada pemberian materi, kemudian ada juga diskusi dan juga kesimpulan dari CGP dan penutup oleh Bapak Nur Kakim. Bagaimana proses diskusi yang saya lakukan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk diskusi aset yang ketiga ini? Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Kedung Banjar Sugio, yang kami hormati Bapak Ketua Komite perwakilan dari tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali murid, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan juga yang sangat kami cintai murid, perwakilan murid dari SD Negeri 1 Kedung Banjar. Tak lupa rekan saya Ibu Latifah selaku calon guru penggerak angkatan 7 2023 dari SD Negeri 1 Kedung Banjar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat. Jumat lagi. Jumat Kliwon, Pak. Jumat Kliwon. Mari kembali nih. Ya, ibu guru hafal pokoknya dengan Jumat jelas hafal. Hafal. Jumat ya apa? Soalnya tadinya diosa, Pak. Hari Jumat Kliwon tanggal 20 berapa ya Pak? 23 Juni 2023. Kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesempatan dan juga kesehatan, sehingga bisa bersama-sama bertemu, bersilaturahmi, berkumpul dalam agenda diskusi pemetaan aset sekolah yang ada di SD 1 Kedung Banjar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan, memberikan kita umur yang panjang, rezeki yang banyak, halal barokah, dan tentunya selamat dunia maupun akhirat. Amin. Kedua kalinya minta yang Rasulullah SAW semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, izinkanlah kami di sini selaku moderator dalam kegiatan diskusi pemetaan aset sekolah pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sambutan atau motivasi dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga yakni presentasi materi aset sekolah oleh calon guru penggerak, dilanjutkan dengan diskusi bersama-sama, kemudian disimpulkan dan ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara demi acara, marilah kita awali, kita buka kegiatan diskusi pemetaan aset sekolah ini dari bacaan suratul Fatihah yang pahalanya kita niatkan, kita hadiahkan untuk para pendiri keluarga besar SD Negeri 1 Kedung Banjar, kepala sekolahnya, bapak ibu gurunya, stafnya, anak-anak didiknya, ibu wali muridnya, dan juga alumni-alumninya. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Acara itu yakni sambutan motivasi dari kepala sekolah terkait dengan harapan-harapan mungkin atau tanggapan-tanggapan program calon guru penggerak yang diikuti oleh salah satu tenaga pendidiknya, Bu Latifah, dan juga mungkin harapan-harapan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan diskusi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hakim selaku pengajar praktek untuk Bu Latifah Saraswati selaku TGP dari SDN 1 Gedung Banjar. Yang saya hormati Bapak Komite Alhamdulillah Besarawu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Gedung Banjar, dan juga yang saya hormati ibu-ibu, wali murid serta tokoh masyarakat, dan juga tak lupa anak-anakku yang saya cintai. Pertama kali marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar melalui ajarannya yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan TGP atau Talang Guru Bergerak yaitu Bu Latifah Saraswati, terus terang saya sangat senang karena apa? Dengan adanya TGP lembaga SDN 1 Gedung Banjar lebih aktif, terutama anak-anak kenapa dengan programnya yaitu Proma. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sumarti yang telah memberikan sambutan serta motivasi juga dukungan bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu Guru SDN 1 Gedung Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Banjar, yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya, Bapak Hakim, kemudian yang saya hormati pula Bapak Komite SDN 1 Gedung Banjar, beserta ibu-ibu wali murid, kemudian ibu guru SDN 1 Gedung Banjar, dan juga anak-anakku murid, perwakilan murid dari kelas 5. Alhamdulillah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti diskusi pemetaan aset sekolah kita yaitu sekolah SDN 1 Gedung Banjar. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Saya akan mempresentasikan materi dari pemetaan aset. Nah, apa itu aset? Nanti kita akan belajar bersama-sama di sini, kemudian mendiskusikan dan memetakan aset-aset apa saja di SD kita ini yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Betul nggih Bapak Ibu. Mangke nyuwun pendapat ikut panjenengan nggih, jenengan usul apa kira-kira aset yang bisa kita manfaatkan. Betul nggih. Bapak Ibu, sekolah itu sebagai suatu ekosistem. Sekolah itu adalah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik, yakni yang hidup dan tidak hidup. Jika kedua unsur ini saling berinteraksi, saling digabungkan satu sama lain, maka akan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Begitu. Nah, apa saja faktor biotik itu? Biotik tadi kan hidup ya Bapak Ibu. Nah, di sini antara lain ada murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait dan pemerintah daerah. Kemudian kalau abiotik itu adalah yang tidak hidup tadi. Apa saja yang bisa dimanfaatkan? Ya,
yakni keuangan tentunya terus sarana dan prasarana sekolah dan juga lingkungan alam atau lingkungan sekitar sekolah kita. Ada berbasis memanfaatkan aset atau berbasis kekurangan atau masalah. Biasanya mungkin kita itu ini sekolah itu nggak duit, misalnya sekolah itu lo elek, sekolah itu nggak duit ini, sekolah itu nggak duit iko. Biasanya kan begitu. Kita berbasis masalah. Tetapi untuk saat ini kita harus berbasis pada aset atau kekuatan yang ada, jangan kepada masalah yang kita hadapi. Contoh, kemarin akan diadakan apa? Akhir usaha pasti kan banyak sekali kekurangan kita ya benar. Pasti banyak. Contoh misalkan dana negara, gimana? Nah, kita akan memutar otak memanfaatkan aset yang ada. Jadi iuran dari bapak tujuan dulu, nah itu asetnya, gitu. Terus kemudian dari uang kas anak-anak bisa dimanfaatkan untuk akhir usaha. Jadi kita berfokus pada aset, bukan kekurangan. Kalau memperhatikan kekurangan, kita namanya manusia itu pasti banyak sekali kekurangan, gitu. Tetapi kita harus memanfaatkan aset yang ada. Aset dalam sebuah komunitas itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama itu aset manusia, kemudian sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, lingkungan alam dan finansial. Baik pakai modal ini. Ternyata dalam sekolah itu pakai modal orang kok main duit kok, gitu. Ternyata ada 7. Nah, nanti Bapak Ibu setelah saya jelaskan satu persatu nanti kita diskusikan aset apa yang untuk baca satu masuk ke dalam 1 hingga 7. Nanti kita bisa manfaatkan bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, untuk manusia, nah aset manusia atau modal manusia itu adalah sumber daya manusia berupa pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan. Misalnya kalau manusia itu punya kecerdasan, keterampilan, kemudian yang berhubungan dengan masyarakatan, kewirausahaan, itu berarti masuk ke dalam modal manusia yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Contoh misalkan Bapak Ibu guru yang kreatif, kepala sekolah yang bijaksana, bijak, memberikan kebijakan yang bagus, itu juga modal manusia. Guru, murid, kemudian wali murid Bapak Ibu yang hadir di sini, pemuka agama juga, kemudian pengawas sekolah. Nah, nanti kita akan cari satu persatu. Mungkin ada yang belum masuk di sini, nanti bisa diusulkan. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi ada pemaparan saya tentang 7 aset di sebuah komunitas atau sekolah. Nanti setelah ini monggo panjenengan usul atau diskusikan dengan mau usul apa terkait aset 7 aset itu, apakah masuk ke Bu saya usul bagaimana kalau modal manusia ini seperti ini. Monggo jenengan usul dan memberikan masukan tentang diskusi kita. Saya kembalikan ke Bapak Ronamin. Terima kasih Ibu Latifah yang telah memberikan penjelasan materi aset sekolah ya. Sudah jelas sekali ada 7 aset, ada aset sekali. Nah, monggo Bapak Ibu, setelah ini waktunya adalah diskusi bersama-sama. Jangan bisa menyampaikan kira-kira ada aset apa saja yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Banjar maupun di lingkungan sekitarnya. Dan kalau bisa dihubungkan juga dengan pelaksanaan programnya tadi. Contoh tadi disebutkan oleh Bu Latifah, di sini kita punya salah satu aset yaitu wali murid yang bisa membuat apa tadi kerajinan. Nah, dengan aset manusia tersebut mungkin nanti dilaksanakan program ekstrakurikuler kerajinan pas di SD. Satu contoh saja. Nah, semoga Bapak Ibu ini diskusinya terbuka. Siapa saja boleh menyebutkan atau mengatakan aset apa dan mungkin sekaligus penggunaan programnya untuk program apa. Jadi mohon tulen. Bulan depan tulen nanti dicatat siapa yang berbicara dan apa yang disampaikan juga ditulis. Monggo. Jadi harus ya manusia dulu, tidak pokoknya
bebas, kandidat bebas. Monggo diskusi kita buka untuk seluruh. Kalau silakan, monggo kita. Oh, Pak Ali ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan dari berbagai macam yang telah disampaikan oleh Ibu Latifah tadi mengenai aset-aset yang ada di SD1 ya, bahwa secara prinsip itu ada 7 macam, tapi dari segi umumnya itu ada banyak. Telah disampaikan aset biotik dan abiotik. Biotik itu mencakup ibu pendidik, wali murid, pokoknya biotik itu ada yang berhubungan dengan saya targetkan di bulan depan itu suara kepala sekolah saya pakai kawat iya untuk mengamankan sekolah kita dan anak-anak khususnya. Aset finansial sih. Apa? Aset finansial dulu nanti pakai kawan. Ya. Nah, mengiringi itu Bu, karena semua piala itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada finansial. Karena kita tahu sekolah negeri bahwasanya anak itu punya haram dengan. Jadi saya memang dengan ibu guru dan ibu kepala sekolah itu dalam 1 tahun itu seakan-akan bukan tarik uang koyo-koyo. Bagaimana kalau di bulan Agustus itu kan banyak sekali kegiatan. Salah satunya yaitu gerak jalan, lomba gerak jalan. Nah, bagaimana kalau kita berkontribusi dengan Bapak orang berkolaborasi dengan Bapak Oramil, nah, Bapak Babinsa, apa yang bisa dapat untuk melatih anak-anak untuk bisa baris berbaris, Pak ya. Anak-anak kalau apa dilatih oleh gurunya, kadang itu tidak maksimal. Tapi kalau dilatih dari Bapak Oramil, Bapak Babinsa, ini mereka itu lebih maksimal lagi. Itu saran saya. Terus untuk yang tadi modal manusia tadi, nah itu tadi Bapak komitenya belum dimasukkan ya, nah, itu juga aset loh, aset kita Bapak komite. Kita akhiri dulu ya sesi diskusinya, karena memang kalau dibuka ini pula sampai mancing Jumatan orang mari-mari pekel kayak temuan yang nanti bisa dilanjutkan pada diskusi aset selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas masukan, kemudian juga hasil pemetaannya, semuanya sudah tercatat oleh Notulen. Mungkin agar kita mendapatkan gambaran dari hasil diskusi ini, mungkin kami mohon Notulen atau Ibu ini bisa membacakan kesimpulan atau hasil dari diskusi kita kali ini. Bapak Wabarakatuh. Matur suwun Pak Hakim. Ini terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah memberikan usulannya tentang terkait aset-aset yang perlu dikembangkan sekolah kita. Di sini saya menyimpulkan ya, dari aset-aset dari yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini aset yang utama adalah aset finansial, betul ya? Aset finansial dengan cara memanfaatkan salah satunya tadi Bapak Komite dari Kepala Sekolah memanfaatkan lahan untuk ditanami tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk pendapatan sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya ada aset manusia. Di sini tadi ada kesimpulan yang kedua, aset manusia, di mana ada Bapak Komite, kemudian tokoh-tokoh agama di sekeliling kita, kemudian orang tua atau wali murid yang nantinya untuk sumber belajar anak-anak seperti yang mempunyai keahlian membuat kue mungkin dari
internetnya Mas Ibran juga bisa membuat dari keterampilan dari apa tadi talikur ya Bu. Nah itu juga bisa untuk melatih anak-anak kreativitas. Nanti hasil karya anak bisa dipajang waktu P5. Untuk selanjutnya ada aset agama dan budaya. Agama dan budaya tadi ada yang mengusulkan untuk adanya ekstra tahfiz, dan insya Allah diusahakan oleh sekolah jika ada aset manusia yang bisa dimanfaatkan untuk ekstra tahfiz maka akan bisa digunakan nanti untuk ada kelanjutannya Ibu ekstra tahfiznya insya Allah. Oke. Kemudian ada juga tadi aset ini lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah tadi di lingkungan sekolah ada anak kita yang usul untuk dimanfaatkan sebagai persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Nah itu. Terus yang terakhir ada aset dan sumber daya alumni. Oke, dengan adanya alumni kita bisa memanfaatkan tidak hanya finansial, misalnya kalau sudah sukses beri sumbangan, tapi mungkin kita bisa memanfaatkan alumni. Seperti Mbak Nurul ini juga alumni ini Mbak Nurul ini alumni SD 1 Banjar. Memanfaatkan kalau ada kegiatan sekolah, misalkan kok Mak Med besok itu ada akhir sana Mbak Nurul, bisa nanti kalau bantuannya bisa misalnya kena dari jajan atau terima tamu kan bisa. Rias, mungkin Mbak Nurul punya ide rias untuk adik-adiknya di sini. Aku boleh kenalan rias murah, sampai bisa masuk ke sekolah, jangan malu. Ya, itu. Jadi alumni ini bisa dimanfaatkan tidak hanya finansial tapi mendukung kegiatan-kegiatan dan program sekolah, terutama milik murid saja. Kegiatan alumni mencari murid. Kita bisa merayu, maksudnya bisa mengajak tetangganya atau adik-adiknya untuk sekolah di sekolah kita ini. Ngoten Mbak Nurul, insya Allah nanti saya minta bantuan saudara dan ibu. Kita akhir sana itu memanfaatkan alumni, betul. Nah, teruskan pembangunan musola Pak Tiki. Insya Allah. Nah itu mohon nanti dukungannya untuk paguyuban Pak Nurul. Nah itu mungkin kesimpulannya dari pemetaan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru undangan, Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD 1 Banjar, Bapak Komite dan juga Bapak Hakim, anak-anakku dan kita wali murid atas waktu dan kesempatannya. Semoga dengan usul panjenengan ini bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan sekolah kita tercinta. Karena kita tidak bisa sukses kalau sendiri, tapi harus sukses secara bersama-sama. Ibu, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semuanya dulu biar rame, biar seru. Terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan diskusi aset pada pagi hari ini. Kami selaku moderator atau pengatur dari diskusi mengaturkan terima kasih atas sumbangsi, atas masukan-masukan, ide pertanyaan yang berhasil disampaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat serangkaian diskusi pemetaan aset yang saya lakukan bersama seluruh pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Nah, di sini ada kalimat inspiratif dari Bapak Nadiem Makarim. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.